Evakuasi korban selama ditabrak kereta api di Tanjung Balai. Relawan Bang Haji Anton tambah kekuatan tim Harus. Bupati Batubara belusukan serap aspirasi masyarakat. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, 2 unit kendaraan yakni mobil dan motor ringsek setelah ditabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Setulang Raso, Tanjung Balai. Evakuasi korban selamat yang terjepit berlangsung dramatis. Inilah video amatir yang direkam warga saat proses evakuasi korban kecelakaan kereta. Korban berhasil dievakuasi dari pintu mobil dalam kondisi terbalik yang juga turut menimpa 1 unit sepeda motor. 2 orang korban yang berada di dalam mobil merupakan pasangan suami istri dan 2 lainnya pengendara sepeda motor mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, kejadian berawal saat mobil dan sepeda motor melintas di rel tanpa palang pintu. Namun karena tak melihat dan mendengar klakson kereta, kedua kendaraan langsung ditabrak dan terpental 5 meter dari rel kereta. Kan mobil itu masuk, kereta api pun masuk. Duluan mobil masuk, baru kereta api masuk, kena pantat mobil. Jadi mobilnya langsung berbalik-balik gini, kayak kereta mengimpit orang kereta. Ada nggak korban-korban dari Pak? Kalau yang kita tengok, ya suaminya masih di jalan, tapi yang istrinya mungkin itu yang terimpit perempuan ya nggak bisa apa lagi lah, nggak sadar lagi. Itu dilarikan ke rumah sakit. Oh, langsung dilarikan. Iya. Saat ini kasus kecelakaan dalam penanganan pihak unit Laka Lantas Polres Tanjung Balai. Kendaraan juga telah diamankan sebagai barang bukti. Wanda Pratama melaporkan untuk EVA Arena TV. Selain itu pemirsa, sejumlah pengunjung pemandian alam terjebak banjir saat tengah berwisata di pemandian alam Sungai Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengunjung dievakuasi melalui atap pondok yang dibuka paksa oleh warga. Inilah video amatir yang direkam warga saat proses evakuasi sejumlah pengunjung pemandian alam Sungai Sembahe di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Proses evakuasi berjalan dramatis. Warga terpaksa mengeluarkan pengunjung pemandian alam dari atas atap dengan cara merusak atap seng pondok pemandian. Setelah dibongkar, warga berhasil mengevakuasi pengunjung dan menyelamatkannya ke dataran yang lebih tinggi. Dalam rekaman video juga terdengar sejumlah teriakan pengunjung yang panik melihat air sungai yang tenang tiba-tiba datang dengan deras. Pondok yang berada di pinggiran aliran sungai tersapu banjir akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Deli Serdang dan Tanah Karo. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir kiriman tersebut. Kejadian ini juga menjadi perhatian warga yang melintas di Jalan Jamin Ginting. Warga sempat mengabadikan kejadian tersebut dengan telepon genggam di atas jembatan Sembahe sehingga arus lalu lintas menjadi macet. Wahyu Pratama melaporkan untuk EVA Arena TV. Sementara itu pemirsa, banjir bandang juga terjadi di Kabupaten Langkat. Ratusan batang kayu gelondongan terbawa air sehingga membuat bangunan di sepanjang aliran Sungai Landak rusak dan hancur. Ratusan batang kayu gelondongan ini ikut terbawa arus banjir bandang yang melanda Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Batang kayu berukuran besar diduga berasal dari hulu Sungai Landak yang berada di Taman Nasional Gunung Leuser. Batang kayu ini juga membuat bangunan di sepanjang aliran Sungai Landak rusak dan hancur. Banyaknya batang kayu ini dapat dilihat sepanjang aliran sungai sejauh 5 km dari kawasan wisata Landak River di Desa Timbang Lawang hingga ke objek wisata Salang Pangeran di Desa Samperaya. Menurut warga sekitar, kayu gelondongan ukuran besar tersebut bukan merupakan hasil penebangan atau pembalakan liar di hutan,
namun akibat longsor di hulu sungai saat banjir bandang menerjang. Hal ini juga terlihat karena batang kayu yang terbawa banjir juga dari akar pohon dan bukan sudah ditebang. Itu kayu dari mana, Bang? Dari gunung, dari kawasan Taman Nasional. Itu memang udah dipotong atau dibala atau memang kayu baru memang karena longsor gitu, Bang? Ya kalau kita lihat sih ya memang itu kayu dari longsor ya. Karena dia awalnya itu terjadi longsor karena di atas sana Sungai Landak ini dia sama seperti Sungai Bohorok. Dia ada cabang duanya di atas sana kan. Dia langkup kalau biasa di sini bilang, dari langkup itulah dia kan awalnya longsor, tertimbun. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Camat Bahorok Dameka Singarimbun. Menurutnya ratusan batang kayu gelondongan itu terseret arus banjir bandang setelah sebelumnya longsor. Gelondongan kayu itu dibawa arus karena sungai itu berasal dari bukit. Akibat seringnya hujan turun, dari cerita warga ada bukit yang longsor di atas, mungkin di atas itu menumpuk di aliran sungai dan dibawa arus turun ke bawah. Warga yang mengetahui banyaknya kayu gelondongan terbawa banjir mencoba mengumpulkan batang kayu dan memotong-motongnya untuk dimanfaatkan. Akibat banjir bandang ini 8 villa di 2 objek wisata rusak, puluhan warung hilang terbawa arus, dan 16 hewan warga hanyut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebelum memasuki masa tenang pada Pilkada Serentak 2020, tim Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus terus bergerilya menemui masa pendukung di tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Simalungun. Selama masa kampanye, calon Bupati Simalungun Haji Anton Saragi dan calon Wakil Bupati Simalungun Rospita Sitorus bergerilya menemui masyarakat pendukung di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Simalungun. Contohnya di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, selain menemui masyarakat pendukung, pasangan harus juga menemui tim relawan Bang Haji Anton, siap berjuang memenangkan kandidat yang diusung Partai PDI Perjuangan, Nasdem, dan PAN. Semangat relawan Bang Haji Anton menambah kekuatan pasangan calon bupati dan wakil bupati dari nomor urut 4 tersebut. Efra Damani, Ketua Relawan Bang Haji Anton menyampaikan, dengan semangat baru mereka siap memenangkan pasangan Anton Saragi dan Rospita Sitorus demi kepentingan masyarakat Simalungun yang lebih baik. Kami komitmen di tanggal 9 Desember ini harus menang. Bagaimanapun juga kita terus keliling menyampaikan mana yang terbaik buat Simalungun ke depannya. Harus menang. Untuk relawan sendiri harapannya seperti apa, Bang? Harapannya kepada Bapak Haji Anton dan Rospita mampu memperbaiki Simalungun secara keseluruhan dan harus lebih baik. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, setiap masyarakat dan tim relawan yang dikunjungi pasangan Anton Saragi dan Rospita Sitorus tetap diimbau untuk menjalankan protokol kesehatan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, Haji Anton Ahmad Saragi meminta kepada warga Simalungun untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat pencoblosan pada 9 Desember mendatang. Menjelang hari pemilihan kepala daerah Simalungun 9 Desember mendatang, Anton Saragih dan Rospita Sitorus, calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2020, menemui para pendukungnya di sejumlah nagori di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Simalungun, Sumatera Utara.
Seperti saat berkunjung ke Nagori Bandar Selamat, Anton Saragih berpesan kepada para pendukungnya untuk saling menjaga sportivitas sesama masyarakat saat momen pemilihan nanti. Selain itu, Anton Saragih, calon yang didukung dari Partai PDI Perjuangan, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan P3 ini juga meminta kepada warga saat hari pencoblosan nanti untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar masyarakat Simalungun bebas dari COVID-19. Kami sangat senang karena mereka begitu bergairah sekali, artinya dalam pesta demokrasi di tanggal 9 Desember nanti tahun 2020. Dan mereka semangat dan tentunya mereka sangat mengharapkan bahwa kita hadir di sini. Bagaimana supaya desa ini semuanya makin baik dari sebelumnya. Untuk pengharapan menjelang pilkada ini Pak, artinya kan ada banyak masyarakat pendukung kita gitu. Harapan kita kepada para pendukung seperti apa? Jaga etika kita terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, tentunya protokol kesehatan dijaga, pakai maskernya, cuci tangan dan juga jaga jarak. Sebelum bergeser ke Nagori lain, Anton Saragih dan Rospita Sitorus, calon Bupati Simalungun nomor 4 ini, juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama warga. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, dengan pengawalan ketat sebanyak 305.612 kertas surat suara yang akan digunakan pada pemungutan suara di Pilkada serentak 9 Desember 2020 telah sampai ke kantor KPU Labuan Batu dalam kondisi baik. KPU Labuhan Batu menerima logistik berupa 305.612 lembar kertas suara yang terbungkus rapi dalam 154 kotak di halaman kantor KPUD Labuhan Batu, Rantau Parapat, Sumatera Utara. Untuk perlengkapan logistik sendiri, KPU Labuhan Batu sebelumnya telah menerima kotak surat dan tinta, serta akan menyusul dalam waktu dekat berupa formulir C, hasil dan alat pelindung diri petugas di lapangan. Komisioner KPU Labuhan Batu Divisi Teknis, Muhammad Rifai Harahap menjelaskan, pihaknya telah menerima surat suara dalam kondisi baik, terbungkus dalam 154 kotak, satu kotak berisi 2.000 lembar yang diantaranya merupakan cadangan. Pihaknya juga akan merekrut petugas pelipat untuk melipat surat suara yang baru tiba tersebut, sebelum nantinya disalurkan ke 1.061 TPS yang tersebar di 9 kecamatan. Baik, hari ini kita kedatangan surat suara. Surat suara ini kita terima dalam kondisi baik, tidak ada kotak yang rusak. Jumlah kotak yang kita terima sebanyak 154 kotak, terdiri satu kotak untuk pemungutan suara ulang. Kalau lembarnya sebanyak 305.612 lembar yang untuk pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian ada sebanyak 2.000 untuk antisipasi pemungutan suara ulang. Pelipatan akan kita rekrut dulu petugas pelipat, nanti akan kita laksanakan rapat bersama komisioner seluruh Kasubag menentukan orang dan waktu untuk pelipatan surat-suara tersebut. Logistik yang telah sampai ke kita tadi surat suara, kemudian kotak suara, kemudian tinta. Dalam waktu dekat akan datang formulir C hasil, C hasil yang kecil, kemudian segala APD untuk pencegahan virus COVID-19. Meski tergolong dalam persentase logistik kecil yang telah diterima KPU Labuhan Batu, namun semuanya merupakan bagian yang utama. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Batubara belusukan keliling desa serap aspirasi masyarakat dan meninjau pembangunan infrastruktur jembatan penghubung antar desa. Beginilah Bupati Batubara Zahir tak kenal lelah dengan kesibukan aktivitas sebagai orang nomor 1 di pemerintahan Kabupaten Batubara. Dirinya tetap menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, Desa Cinta Damai dan Desa Limau Sunde, Kecamatan Air Putih, Batubara. Sosok politisi PDI Perjuangan yang familiar ini disambut antusias masyarakat saat belusukan. Selain itu, Bupati Zahir juga meninjau pembangunan infrastruktur jembatan penghubung Desa Limau Sunde dengan Desa Pematang Tengah, yang merupakan akses jalan masyarakat dalam beraktivitas, mencari nafkah, dan para penerus bangsa untuk menimba ilmu. Nantinya Bupati Batubara Zahir akan memperbaiki segala fasilitas umum yang berada di desa tersebut secara bertahap untuk kemajuan masyarakat Batubara menuju Batubara Bisa. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, mengusung wisata yang terintegrasi, kawasan wisata Lembah Indah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, kini banyak menyedot perhatian wisatawan. Meskipun merupakan objek wisata baru, namun wahana dan keindahan alam di kaki Gunung Kawi tersebut membuat banyak orang tertarik menjadikannya sebagai objek untuk berfoto. Kawasan Malang Raya memang dikenal dengan hawanya yang sejuk dan wisata alamnya yang menarik. Hal itu juga yang berusaha ditampilkan objek wisata bernama Lembah Indah yang berada di lereng perbukitan Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini. Berdiri di atas lahan seluas 20 hektar, kawasan di Lembah Gunung Kawi yang baru beroperasi sejak bulan September lalu tersebut cukup banyak menyita perhatian wisatawan. Karena dapat dikatakan hampir di setiap sudut menjadi lokasi yang menarik untuk dijadikan objek berfoto. Sehingga popularitasnya semakin melejit setelah banyak yang mengunggahnya lewat media sosial. Mengusung konsep wisata terintegrasi antara hunian, edukasi, dan alam, Lembah Indah menyediakan penginapan seperti villa dan glamour camping atau glamping. Selain juga sejumlah wahana permainan dan edukasi berupa flying fox, pertanian, dan peternakan sapi. Kemarin saya nginep di sini, cuman di sini tuh bagus gitu mas, view-nya kayak alamnya tuh kerasa banget, terus sama kamar mandinya bersih, sama penginapannya tuh bersih rapi gitu, jadinya kayak betah gitu di sini mas. Jadi untuk teman-teman yang datang ke Lembah Indah tidak hanya untuk menginap, tapi ada edukasi pertanian, peternakan, dan alam inilah yang akan kita jual. Hingga saat ini, pengembangan kawasan masih sekitar 70%, dan sisanya akan diperuntukkan bagi berbagai fasilitas penunjang, seperti lapangan bola voli, basket, tenis, dan bumi perkemahan. Kawasan ini dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan berkendara dari kantor Bupati Malang mengarah ke barat, dengan menempuh jarak sekitar 24 km, di mana pada hari biasa mendapat kunjungan sekitar 400 wisatawan dan di akhir pekan mencapai 1.000 pengunjung. Selama masa pandemi COVID-19, pengelola menyatakan akan menerapkan pembatasan kunjungan hingga 50%. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.